Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat semuanya. Saya Umar Basalim akan menyampaikan kuliah online pertama ini dengan judul Keseimbangan Makroekonomi menurut Pemikiran Ekonomi Klasik. Pada ini adalah perkuliahan yang kedua, tapi untuk online yang pertama. Jadi kita akan mulai pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini materinya sudah ada pada Anda semua dan mohon disimak. Dan dengan begitu nanti Anda bisa mengikuti keseluruhan perkuliahan ini. Sekarang saya akan kembali mengingatkan bahwa pada perkuliahan pertama kita telah membahas tentang aliran-aliran atau madhab-madhab dalam pemikiran ekonomi. Yang pertama ekonomi klasik, yang kedua Keynesian, dan seterusnya. Ada New Keynesian, ada neoklasik, semuanya sudah kita bahas. Nah sekarang kita akan memperdalam itu untuk mengetahui keseimbangan ekonomi menurut pendapat mereka. Ya, kali ini adalah keseimbangan ekonomi menurut pendapat kaum klasik. Seperti sudah saya jelaskan bahwa ekonomi klasik itu disebut juga dengan ekonomi kapitalis, disebut juga dengan ekonomi pasar bebas, dan tokohnya adalah Adam Smith, seperti sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah sekarang kita bahas keseimbangan ekonomi menurut pendapat kaum klasik. Menurut pendapat kaum klasik, perekonomian itu selalu berada dalam kondisi full employment. Artinya tidak ada sumber daya yang menganggur, tidak ada buruh yang menganggur, tidak ada kapasitas produksi yang idle, semuanya terpakai. Dan perekonomian tidak akan kekurangan permintaan agregat. Jadi tidak akan ada overproduksi. Itu pendapat kaum klasik, dan pendapat ini didasarkan pada hukum C, yaitu yang disebut dengan yang dikenal dengan terminologi supply create its own demand. Nah, itu ada syaratnya, ada asumsinya. Asumsinya ialah bahwa tidak ada campur tangan pemerintah di dalam perekonomian. Dan kali ini kita akan membahas keseimbangan permintaan dana di masyarakat, permintaan dan penawaran dana di masyarakat. Ya, jadi pada dasarnya permintaan agregat akan sama dengan penawaran agregat. Itu karena supply create its own demand. Ya, asumsinya adalah bahwa suku bunga atau tingkat bunga itu fleksibel, dan dalam perekonomian tanpa pemerintah, pendapatan nasional sama dengan keseluruhan pendapatan rumah tangga. Atau dalam asumsi yang mudah, anggaran pemerintah itu seimbang. Ya. Nah, jadi dari sisi permintaan, dari sisi penawaran, pendapatan nasional itu akan dipergunakan untuk konsumsi dan saving. Konsumsi dan saving, ya, untuk konsumsi dan saving. Dari sisi dari sisi permintaan, permintaan agregat itu sama dengan konsumsi ditambah dengan untuk investasi. Ya, artinya apa? Artinya konsumsinya, pengeluaran dari perusahaan itu bentuknya akan pendapatan perusahaan akan diberikan untuk konsumsi dan investasi. Oke, jadi dari dua persamaan itu kalau digabung, Anda akan memperoleh persamaan S sama dengan I, artinya saving sama dengan investment. Itu keseimbangan perekonomian klasik itu begitu. Saving itu akan dipergunakan untuk investasi, dan keperluan investasi akan dipenuhi dari tabungan, dari saving, dan itu seimbang, ya, dan itu akan seimbang. Nah, ini disebut penawaran dana, savingnya itu yang ditawarkan kepada perusahaan untuk diinvestasikan. Yang ini disebut dengan permintaan dana.
Nah, kita akan mencari, menunjukkan kepada Anda hubungan antara permintaan dan penawaran dana ini. Baik, ya, jadi Anda sekarang melihat bahwa ada keseimbangan baru akibat dari turunnya gairah ekonomi, keseimbangan yang tadinya tabungan dan investasi itu keseimbangannya di E0 sekarang menjadi di E1. Ini adalah pendapatan nasional full employment, YF itu. Nah, sekarang karena gairah investasi turun, kurva investasi bergeser ke kiri, tingkat bunga turun, maka pendapatan nasional juga turun. Pendapatan nasionalnya turun dari YF 0 menjadi YF1 atau pendapatan nasional full employment 0 menjadi pendapatan nasional full employment 1. Nah, tingkat bunganya tidak lagi berada di R0 ya, karena permintaan dana itu permintaan dana turun. Kalau permintaan turun kan harga turun. Kalau harga dari penawaran dana ini adalah tingkat bunga, jadi tingkat bunganya turun. Ya, ini adalah keseimbangan yang secara otomatis akan terjadi menurut pendapat ekonomi klasik dengan asumsi bahwa tingkat bunga itu fleksibel. Artinya apa? Artinya tidak ada acuan tingkat bunga. Kalau sekarang kan ada acuan tingkat bunga dari Bank Indonesia, dari Bank Sentral. Kalau di Amerika dari Federal Reserve ya. Itu sekarang mengatur ada acuan tingkat bunga tertinggi berapa. Itu sedikitnya itu dipakai patokan untuk itu, tapi itu namanya mengatur. Jadi itu tidak fleksibel ya. Syaratnya tidak ada pengaturan seperti itu, tingkat bunga fleksibel, maka perekonomian akan berada dalam keseimbangan. Permintaan dana dan penawaran dana akan sama. Ya, kalau tadi dalam permintaan dan penawaran dana acuannya adalah tingkat bunga, maka sekarang acuannya adalah upah. Ya, upah buruh. Nah, permintaan tenaga kerja dengan sendirinya akan sama dengan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja di mana? Permintaan tenaga kerja datangnya dari perusahaan, penawaran tenaga kerja datangnya dari masyarakat. Dan keseimbangan itu akan membuat tingkat upah keseimbangan yang di W0 itu ya. Kalau di sini, kalau di W2 itu, kalau tingkat upah tinggi, maka itu akan permintaan dana lebih kecil daripada penawaran dana. Kalau permintaannya lebih kecil dari penawaran, maka harga akan turun, upah akan turun. Turun kemana? Turun ke sini ya. Kalau di sini bagaimana? Kalau di W1 upahnya, kalau upah di W1 itu permintaan tenaga kerja lebih besar daripada penawarannya. Nah, kalau permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan naik. Harga di sini adalah upah. Upah akan naik. Naik kemana? Naik ke keseimbangan. Ya, ini adalah keseimbangan, kurva keseimbangan pasar tenaga kerja. Bagaimana membuat kurva permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja? Anda baca di dalam referensi yang sudah saya berikan. Oke, itu tadi keseimbangan di dua pasar ya, di pasar barang dan pasar tenaga kerja. Jadi saya sebutkan bahwa pasar uang juga dengan sendirinya akan berada dalam keseimbangan. Dan syaratnya tadi kalau tadi tenaga kerja itu tingkat upah fleksibel ya. Syaratnya tingkat upah fleksibel tadi waktu keseimbangan di pasar tenaga kerja. Kalau di pasar barang syaratnya adalah keseimbangan tingkat bunga. Nah, sekarang keseimbangan di pasar tenaga kerja dengan syarat fleksibilitas upah itu memang agak sulit karena hampir semua pemerintah sekarang mengatur adanya upah minimum ya, atau ya upah-upah, ada pengaturan tentang upah. Tapi asumsi klasiknya upah itu besar kecilnya upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Demikian juga dengan uang ya. Permintaan dan penawaran uang itu menentukan harga uang. Harga uang ini ditunjukkan dengan tingkat bunga ya. Nanti kita akan bahas. Nah, menurut kaum klasik
besar kecilnya jumlah uang yang beredar itu tidak akan mempengaruhi produksi real. Dia hanya akan berpengaruh pada produksi nasional, pada produksi nominal. Jadi tidak akan berpengaruh pada tidak berpengaruh pada upah real, tidak berpengaruh pada pendapatan nasional real. Ya, tapi yang nominalnya berubah. Karena apa? Karena mereka percaya pada teori kuantitas, yaitu yang ya teori kuantitas dari Irving Fisher yang pada dasarnya menyatakan MV sama dengan PT. M ini adalah jumlah uang beredar, V itu adalah kecepatan beredar uang, P itu adalah tingkat harga, dan T itu adalah produksi real. Nah, kalau P produksi real kali harganya, ini menjadi pendapatan nasional, ya, disebut juga pendapatan nasional atau PDB. Nah, menurut kaum klasik, kecepatan beredar uang itu pada dasarnya tetap. Artinya kebiasaan masyarakat untuk menggunakan uang itu tidak berubah dalam jangka pendek. Ya, berubah dalam jangka pendek, jadi dianggap tetap. Kecepatan beredar uang artinya berpindahnya uang dari satu tangan ke tangan lain untuk transaksi yang lain. Oke. Dan menurut kaum klasik sudah sebutkan, dana perekonomian selalu akan berada dalam keadaan full employment. Jadi dia akan dianggap tetap. Jadi V tetap, kecepatan beredar uang tetap, produksi real tetap. Ya, kalau produksi real tetap, maka kalau ini tetap dan ini tetap, maka Anda tinggal mempunyai ini, M sama dengan P. Ya, artinya apa? Artinya kalau jumlah uang beredar naik 10%, maka harga-harga akan naik 10%. Ya, kalau jumlah uang beredar tambah 10%, harga-harga akan naik dengan 10%, sehingga ini pendapatan nasional nominalnya naik, tapi realnya tidak naik. Ya, karena ada jumlah uang naik, naiknya proporsional. Ya. Jadi itu pendapat kaum klasik tentang peranan uang dalam perekonomian. Menurut mereka, perekonomian fungsi uang itu hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nanti kita akan menginjak ke pendapat Keynes bahwa perekonomian itu, bahwa uang itu mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi spekulasi. Nanti kita jelaskan pada perkuliahan berikutnya. Baik, cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa membaca referensi yang telah ada di tangan Anda agar bisa memahami perkuliahan ini secara detail. Selanjutnya, mari kita jaga kesehatan kita, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, jangan banyak bergerombol, kurangi aktivitas, banyak tinggal di rumah, agar kita terbebas dari virus corona. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.